Pada pukul 3 sore nanti akan digelar rapat pleno membahas duet Anies Baswedan dengan Caimin. Saat ini puluhan kader partai sudah datang. Nah, untuk para tribuners tetap pantau sidang rapat pleno nanti pada pukul 15.00. Sekian dan terima kasih. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di GPW PKB Jatim. Saat ini akan berlangsung rapat pleno bahas duet Anies Baswedan dan Caimin sebagai calon wakil presiden. Suasananya jelang rapat pleno di kantor GPW Jatim sudah dipenuhi mobil para DPP. Rencana akan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Begini suasana kantor DPW PKB Jatim dipenuhi puluhan mobil dari para kader dan petinggi partai. Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi atau BPOKK Partai Demokrat Jawa Timur, Mugianto, menyayangkan keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mendadak menjodohkan baca pres Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres. Bahkan menurutnya hal ini adalah pengkhianatan yang menjadi presiden buruk bagi Parpol Nasdem dan juga Capres Anies Baswedan, bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP selama setahun ke belakang. Yang menegaskan yang namanya koalisi pasti sudah ada kesepakatan-kesepakatan tertulis dan sudah ada tim 8 serta piagam yang sudah disepakati bersama. Namun nyatanya diputuskan sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Tentu hal ini akan menjadi hal yang mengecewakan banyak pihak, terutama bagi Partai Demokrat hingga ke grassroots. Sehingga hal ini akan menjadi catatan sejarah bahwa ada parpol yang mengingkari kesempatan bersama yang telah dibuat di KPP. Bukan hanya masyarakat, tapi ditegaskan Mugianto, parpol lain juga akan mencatat
Ia ini jadi presiden buruk bagi sebuah parpol ketika tidak bisa dipegang komitmennya. Meski begitu, Mugianto menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu instruksi dari DPP Partai Demokrat yang menggelar majelis tinggi partai. Apapun yang diputuskan Ketua Umum, kader di bawah akan tunduk dan patuh dengan ketum. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, yang dinilai pengkhianatan adalah KPP sudah ada kesepakatan di tanggal 25 Agustus 2023 lalu bahwa Capres Anies dan tim 8 berpendapat tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan cawapresnya. Bahkan Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada tanggal 25 Agustus 2023. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia menjadi cawapresnya. Namun di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan, di mana pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, pada 30 Agustus 2023, Capres Anies tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Dan Tribunus berikut kita saksikan bersama suasana rapat pleno di Geraha Gus Dur, Surabaya. Gitu. Gitu.
Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok. Ketua
Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi atau BPOKK Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto menyayangkan keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mendadak menjodohkan baca pres Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres di Pilpres 2024. Bahkan menurutnya hal ini adalah pengkhianatan yang menjadi presiden buruk bagi Parpol Nasdem dan juga Capres Anies Baswedan. Dan Tribuners, untuk info lebih lanjut, kini sudah terhubung bersama saya rekan Fatimatus Zahro atau Ima yang akan melaporkan secara langsung dari kota Surabaya. Silahkan rekan Ima untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Cindy. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa Demokrat Jatim turut ikut berkomentar terkait keputusan Surya Paloh yang secara sepihak memutuskan bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Muhaimin Iskandar. Demokrat Jatim yang diwakili oleh Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi Demokrat Jatim yaitu Bapak Mugianto menyatakan bahwa Demokrat Jatim kecewa atas keputusan dari Ketua Umum Partai Nasdem yang memilih Caimin sebagai bakal cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Menurutnya keputusan tersebut yang diambil sepihak tanpa melibatkan Partai Demokrat maupun PKS, yang mana dua partai ini dan juga Partai Nasdem sudah tergabung dalam koalisi perubahan, sudah memiliki piagam kesepakatan di mana mereka akan menentukan bersama siapa bakal calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan. Demokrat sendiri juga telah menyatakan bahwa beberapa hari terakhir, yaitu 5 hari yang lalu, telah diputuskan sebenarnya dalam koalisi perubahan tersebut bahwa bacawa pres yang diputuskan untuk mendampingi Anies Baswedan adalah Ketua Umum Partai Demokrat yaitu AHY seperti itu. Namun tiba-tiba setelah tanggal 25 Agustus 2023 ternyata ada keputusan yang cukup mengagetkan di mana Surya Paloh mengumumkan bahwa akan menggandeng Caimin sebagai pendamping Anies Baswedan. Mugianto menyatakan bahwa hal ini sangat mengecewakan bagi Demokrat Jatim dan bahkan ikut membuat kecewa kader-kader Demokrat di kalangan grassroots. Bahkan saat ini mulai kemarin sejumlah kader dari Partai Demokrat yang ada di daerah di Jawa Timur sudah melakukan upaya atau tindakan melepas atau mencopot baliho AHY dan juga Anies yang beberapa bulan terakhir memang sudah dipasang di daerah kabupaten kota di Jawa Timur. Partai Demokrat mengambil sikap tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan deklarasi Anies dan juga Caimin seperti itu. Mugianto menyampaikan bahwa meski sudah mengalami pengkhianatan seperti itu yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan, Partai Demokrat tidak akan gegabah untuk mengambil sikap karena pihaknya menunggu instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk memberikan instruksi kepada kader di daerah termasuk di Jawa Timur. Sehingga saat ini ia menegaskan bahwa belum ada sikap apakah Demokrat akan keluar dari koalisi atau menerima dengan terpaksa atau seperti apa. Namun yang ditegaskan Mugianto bahwa keputusan ini dianggap kader sebagai pengkhianatan dan juga menjadi presiden buruk bagi Partai Nasdem maupun bacawa pres Anies Baswedan. Baca pres Anies Baswedan karena keputusan yang sepihak tersebut telah melanggar kesepakatan di mana publik pun maupun partai lain juga akan menilai bahwa pelanggaran kesepakatan itu merupakan bentuk inkonsistensi dari pihak Partai Nasdem maupun pihak calon presiden yang telah mereka usung yaitu Anies Baswedan. Namun begitu, Demokrat Jatim tetap akan menunggu instruksi langsung yang akan diberikan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Seperti itu. Cindy. Baik, terima kasih banyak rekan Ima atas laporan langsungnya dari kota Surabaya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama wawancara dengan Ketua BPOKK Partai Demokrat Jawa Timur, Mugianto. Pak Ketua Prakim, menanggapi adanya isu yang berkembang bahwa
koalisi perubahan mengalami dinamika politik yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah Anies akan digandengkan dengan Caimin. Seperti apa tanggapannya? Jadi gini, kami barusan juga mendapat instruksi rilis langsung dari Pak Sekjen mengenai apa yang terjadi dinamika politik yang ada di DPP. Jadi kalau kami menanggapinya dari fraksi Demokrat selama ini apa yang sudah kita bangun hampir 1 tahun ya, koalisi perubahan itu dan perbaikan namanya KPP itu hari ini kita diuji sebenarnya. Ternyata Partai Nasdem itu tidak kuat ujian dan sekaligus calon kita juga tidak kuat ujian. Kenapa kita menyampaikan tidak kuat ujian? Pastilah yang namanya koalisi itu sudah ada kesepakatan tertulis, kemudian di situ sudah dibentuk tim 8, kemudian ada piagam yang sudah disepakati bersama, kemudian kelihatannya hari ini diputuskan sepihak, dikhianati oleh seseorang ketua partai politik, dan itu nanti yakin akan tercatat sejarah di negeri ini. Partai mana yang tidak bikin bersama? Saya yakin masyarakat akan mencatat itu, dan partai politik lain pun juga akan mencatat sejarah itu. Ini presiden buruk bagi sebuah partai politik tatkala tidak bisa dipegang komitmennya. Tentunya ini menjadi catatan pribadi sejarah nasional. Jadi kami juga harus calon presiden yang sudah kita pastikan dan entah kita sepakati bersama, kemudian juga tidak mempunyai atau tidak memegang komitmen yang sebenarnya, kan ini juga sangat disayangkan ya. Ini publik pasti akan menilai, dan sebelum jadi aja sudah seperti ini. Nanti kalau sudah jadi seperti apa janji-janji karena sudah mengingkari kesepakatan antar koalisi. Ada nggak pernyataan resmi dari ketum untuk Demokrat rencana hengkang mungkin dari partai koalisi? Kami malam hari ini menunggu instruksi dari DPP langsung. Malam hari ini masih mengadakan rapat majelis tinggi partai dan juga ketum kita. Apapun yang diputuskan ketum kita, nanti tetap kita kader-kader yang ada di bawah akan tunduk patuh terhadap keputusan beliau. Artinya ada kemungkinan bertahan di koalisi perubahan atau hengkang, belum jelas ya? Belum jelas. Kita tunggu kalau nanti harus kita keluar dari koalisi perubahan dan perbaikan, ya tentunya karena ini suatu hal ada pengkhianatan, boleh dikatakan ada pengkhianatan di internal koalisi itu sendiri, ya itu hak-hak kita. Cobaan koalisi KPP, ternyata godaan-godaan itu memang terus ada kan, wajar kan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama kan, masing-masing partai politik ya juga bagaimana strategi politik yang dilakukan oleh para pihak atau pihak lawan misal. Makanya tadi sudah saya sampaikan, ini kan cobaan dari koalisi KPP itu sendiri dan juga calon. Kuat enggak menghadapi cobaan, godaan, kemudian rongrongan, kemudian fitnah atau mungkin apa misal ya. Dan saya mohon maaf, kita juga tidak tahu ya apakah ada komitmen-komitmen di luar pengetahuan kita di partai yang saya sebutkan tadi. Tiba-tiba dia memutuskan sepihak tanpa ada sepengetahuan dengan Demokrat dan PKS. Ini kan suatu insiden buruk ya bagi perpolitikan yang ada di dari tiga parpol yang mengusung. Jadi tanggal 25 kemarin sebenarnya sudah menjadi sebuah kesepakatan, tinggal nunggu kapan kita deklarasi. Seperti yang sudah dirilis dari DPP, Pak Sekjen sudah menyatakan tanggal-tanggal sudah kemarin itu tiba-tiba tanggal 29 kemarin ada perubahan yang tidak kita ketahui bersama. Tiba-tiba Nasdem, Pak Surya Paloh tanda kutip itu sudah memutuskan sepihak
langsung akan berpasangan Pak Anies dengan Caimin. Ini kan mengingkari kesepakatan koalisi yang harusnya diputuskan tim 8 itu. Dan di situ semua sudah ada penandatanganan semua ketua partai politik dan sekretaris partai politik piagam kesepakatan. Ini kan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ini presiden buruk dan ini sejarah komitmen seorang ketua partai misalnya. Ini kalau sudah seperti ini, publik pun akan melihatnya komitmen rendah oleh seorang ketua partai politik dan juga partai politik itu sendiri. Pak terakhir, bertahan dan hengkang dari koalisi perubahan kapan? Insya Allah terus terang saja hari ini pun kita saya sudah menyampaikan kepada Ketua DPC dan juga PHC seluruh Jawa Timur mewakili DPD saya selaku Ketua OKK itu agar melepas semua baliho-baliho yang ada gambarnya Pak Anies. Itu instruksi dari DPP? Ya, sudah. Di Trenggalek sendiri ada, Pak? Ya, Pelepasan di Trenggalek sendiri ada? ada. Nanti besok kita akan pastikan kita akan melepas baliho-baliho yang ada gambarnya Mas Anies. Nggak, artinya itu bisa diterjemahkan hengkang kalau begitu. Ya, kita belum bisa menjawab hari ini hengkang Kalau dengan dan pencopotan tidaknya. Tentunya apa yang sudah kita bikin desain di situ Mas Anies dan Mas Ahaye berfoto bersama, kemudian di situ ada slogan perubahan dan perbaikan. Kalau sudah seperti ini kan tentunya kita harus ya melepas itu karena sudah dikhianati tadi. Ya. Pak Ketua Fraksi, menanggapi adanya isu yang berkembang bahwa koalisi perubahan mengalami dinamika politik yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah Anies akan digandengkan dengan Caimin. Seperti apa tanggapannya? Jadi gini, kami barusan juga mendapat instruksi rilis langsung dari Pak Sekjen mengenai apa yang terjadi dinamika politik yang ada di DPP. Jadi kalau kami menanggapinya dari fraksi Demokrat selama ini apa yang sudah kita bangun hampir 1 tahun ya koalisi perubahan itu dan perbaikan namanya KPP itu hari ini kita diuji sebenarnya. Ternyata kenapa kita menyampaikan tidak kuat ujian? Pastilah yang namanya koalisi itu sudah ada kesepakatan tertulis, kemudian di situ sudah dibentuk tim 8, kemudian ada piagam yang sudah disepakati bersama, kemudian kelihatannya hari ini diputuskan sepihak, dikhianati oleh seseorang ketua partai politik, dan itu nanti yakin akan tercatat sejarah di negeri ini. Partai mana yang tidak megang komitmen dan istilahnya mengkhianati kesepakatan yang sudah kita bikin bersama. Saya yakin masyarakat akan mencatat itu. Dan partai politik lain pun juga akan mencatat sejarah itu. Ini presiden buruk bagi sebuah partai politik tatkala tidak bisa dipegang komitmennya, tentunya ini menjadi kalau sikap seorang para politisi kita yang pelin-pelan boleh dikatakan dan sekaligus calon atau tidak memegang komitmen yang sebenarnya kan ini juga sangat disayangkan ya. Ini publik pasti akan menilai dan sebelum jadi aja sudah seperti ini. Nanti kalau sudah jadi seperti apa janji-janji kampanyenya, visi misinya bisa dipercaya oleh rakyat kalau dari awal saja sudah mengingkari kesepakatan antar koalisi. Ada nggak pernyataan resmi dari ketum untuk Demokrat rencana? Majelis tinggi partai dan juga ketum kita, apapun yang diputuskan ketum kita nanti tetap kita kader-kader yang ada di bawah akan tunduk patuh terhadap keputusan beliau. Artinya ada kemungkinan bertahan di koalisi perubahan atau hingga belum jelas ya? Belum jelas. Kita tunggu kalau nanti harus kita keluar dari koalisi perubahan dan perbaikan ya tentunya karena ini suatu hal
ada pengkhianatan, boleh dikatakan ada pengkhianatan di internal koalisi itu sendiri, ya itu hak-hak kita. Mungkin ada upaya memecah suara Ya seperti loyalis yang sudah saya sampaikan tadi, ini sebenarnya kan cobaan koalisi KPP. Ternyata godaan-godaan itu memang terus ada kan, wajar kan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama kan, masing-masing partai politik ya juga bagaimana koalisi yang sudah ada itu bisa pecah, bisa berantakan. Itu memang strategi politik yang dilakukan oleh para pihak atau pihak lawan misal. Makanya tadi sudah saya sampaikan, ini kan cobaan dari koalisi KPP itu sendiri dan juga calon. Kuat enggak menghadapi cobaan, godaan, kemudian rongrongan, kemudian fitnah atau mungkin apa misal ya. Dan saya mohon maaf, kita juga tidak tahu ya apakah ada komitmen di luar pengetahuan kita di partai yang saya sebutkan tadi. Tiba-tiba dia memutuskan sepihak tanpa ada sepengetahuan dengan Demokrat dan PKS. Ini kan suatu insiden buruk ya bagi perpolitikan yang ada di negeri ini. Dari parpol yang mengusung. Jadi tanggal 25 kemarin sebenarnya sudah menjadi sebuah kesepakatan, tinggal nunggu kapan kita deklarasi. Seperti yang sudah dirilis dari DPP, Pak Sekjen sudah menyatakan tanggal-tanggal sudah kemarin itu tiba-tiba tanggal 29 kemarin ada perubahan yang tidak kita ketahui bersama. Tiba-tiba Nasdem, Pak Surya Paloh tanda kutip itu sudah memutuskan sepihak langsung akan berpasangan Pak Anies dengan Cak Imin. Ini kan mengingkari kesepakatan koalisi yang harusnya diputuskan tim 8 itu. Dan di situ semua sudah ada penandatanganan semua ketua partai politik dan sekretaris partai politik piagam kesepakatan. Ini kan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ini presiden buruk dan ini sejarah akan tercatat oleh masyarakat dan juga perpolitikan nasional. Komitmen seorang ketua partai misalnya, ini kalau sudah seperti ini kan publik pun akan melihatnya, ini juga bisa dikatakan ya, komitmen rendah. Komitmen rendah oleh seorang ketua partai politik dan juga partai politik itu sendiri. Pak, terakhir bertahan dan hengkang dari koalisi perubahan kapan? Insya Allah terus terang saja hari ini pun kita saya sudah menyampaikan kepada ketua DPC dan juga PHC seluruh Jawa Timur mewakili DPD saya selaku ketua UKK itu agar melepas semua baliho-baliho yang ada gambarnya Pak Anies. Itu dari DPP? Iya, sudah. Di Trenggalek sendiri ada, Pak? Ya? Pelepasan di Trenggalek sendiri ada? Ada, nanti besok kita akan pastikan kita akan melepas baliho-baliho yang ada gambarnya Mas Anies. Nggak, artinya itu bisa diterjemahkan hengkang kalau begitu? Ya, kita belum bisa menjawab hari ini hengkang dan tidaknya. Tentunya apa yang sudah kita bikin desain di situ Mas Anies dan Mas Ahaye berfoto bersama, kemudian di situ ada slogan perubahan dan perbaikan. Kalau sudah seperti ini kan tentunya kita harus ya melepas itu karena sudah dikhianati tadi. Ya. Pak Ketua Praksi, menanggapi adanya isu yang berkembang bahwa koalisi perubahan mengalami dinamika politik yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah Anies akan digandengkan dengan Caimin. Seperti apa tanggapannya? Jadi gini, kami barusan juga mendapat instruksi rilis langsung dari Pak Sekjen mengenai apa yang terjadi dinamika politik yang ada di DPP. Jadi kalau kami menanggapinya dari fraksi Demokrat dan itu dan perbaikan namanya KPP
Itu hari ini kita diuji sebenarnya. Ternyata kenapa kita menyampaikan tidak kuat ujian? Pastilah yang namanya koalisi itu sudah ada kesepakatan tertulis. Kemudian di situ sudah dibentuk tim 8. Kemudian ada piagam yang sudah disepakati bersama. Kemudian kelihatannya hari ini diputuskan sepihak, dikhianati oleh seseorang ketua partai politik, dan itu nanti yakin akan tercatat sejarah di negeri ini. Partai mana yang tidak megang komitmen dan istilahnya mengkhianati kesepakatan yang sudah kita bikin bersama. Saya yakin masyarakat akan mencatat itu, dan partai politik lain pun juga akan mencatat sejarah itu. Ini presiden buruk bagi sebuah partai politik tatkala tidak bisa dipegang komitmennya. Tentunya ini menjadi catatan pribadi secara nasional. Jadi kami juga menyayangkan presiden yang sudah kita pastikan dan entah kita sepakati bersama kemudian juga tidak mempunyai atau tidak memegang komitmen yang sebenarnya, kan ini juga sangat disayangkan ya. Ini publik pasti akan menilai, dan sebelum jadi aja sudah seperti ini. Nanti kalau sudah jadi seperti apa janji-janji, sudah mengingkari kesepakatan antar koalisi. Ada nggak pernyataan resmi dari ketum untuk Demokrat rencana? Majelis tinggi partai dan juga ketum kita, apapun yang diputuskan ketum kita, nanti tetap kita kader-kader yang ada di bawah akan tunduk patuh terhadap keputusan beliau. Artinya ada kemungkinan bertahan di koalisi perubahan atau enggak, belum jelas ya, Pak? Belum jelas. Kita tunggu kalau nanti harus kita keluar dari koalisi, akan ada pengkhianatan di internal koalisi itu sendiri, ya itu hak-hak kita. Mungkin ada upaya memecah suara Di KPP ternyata godaan-godaan itu memang terus ada, kan, wajar kan. Yang sudah ada itu bisa pecah, bisa berantakan. Itu memang strategi politik yang dilakukan oleh para pihak atau pihak lawan misal. Makanya tadi sudah saya sampaikan, ini kan cobaan dari rongrongan, kemudian fitnah atau mungkin apa misal ya. Dan saya mohon maaf, kita juga tidak tahu ya, apa tiba-tiba dia memutuskan sepihak tanpa ada sepengetahuan dengan Demokrat dan PKS. Ini kan suatu kacamata ketua fraksi Demokrat Tenggalek, apakah pasangan Anies Ahy itu sudah fix ya Pak? Sebenarnya dari tiga parpol yang mengusung. Jadi tanggal 25 kemarin sebenarnya sudah menjadi sebuah kesepakatan, tinggal nunggu kapan kita deklarasi. Seperti yang sudah dirilis dari DPP, Pak Sekjen sudah menyatakan tanggal-tanggal 11 kemarin itu tiba-tiba tanggal 29 kemarin ada perubahan yang tidak kita ketahui bersama. Tiba-tiba Nasdem, Pak Surya Paloh tanda kutip itu sudah memutuskan sepihak langsung akan berpasangan Pak Anies dengan Cak Imin. Ini kan mengingkari kesepakatan koalisi yang harusnya diputuskan tim 8 itu. Dan di situ semua sudah ada penandatangan dan buruk, dan ini sejarah akan tercatat oleh masyarakat dan juga perpolitikan nasional. Komitmen seorang ketua partai misalnya, ini kalau sudah seperti ini kan publik pun akan melihatnya, ini juga bisa dikatakan komitmen rendah komitmen rendah oleh seorang ketua partai politik dan juga partai politik itu sendiri. Pak terakhir, bertahan dan hengkang dari koalisi perubahan kapan? Insya Allah terus terang saja hari ini pun kita saya sudah menyampaikan kepada Ketua DPC dan juga PHC seluruh Jawa Timur mewakili DPD, saya selaku Ketua UKK, itu agar melepas semua baliho-baliho yang ada gambarnya Pak Anies.
Itu instruksi dari DPP? Iya, sudah. Di Trenggalek sendiri ada Pak? Ya, Pelepasan di Trenggalek sendiri ada? ada. Nanti besok kita akan pastikan kita akan melepas baliho-baliho yang ada gambarnya Mas Anies. Nah, artinya itu bisa diterjemahkan hengkang kalau begitu. Ya, kita belum bisa menjawab hari ini hengkang Kalau dengan dan pencopotan tidaknya. itu? Tentunya apa yang sudah kita bikin desain di situ Mas Anies dan Mas Ahaye berfoto bersama, kemudian di situ ada slogan perubahan dan perbaikan. Kalau sudah seperti ini kan tentunya kita harus ya melepas itu karena sudah dikhianati tadi. Ya. Oke, Dok. Oke, Dok.
Oke, Dok. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di GPW PKB Jatim. Saat ini akan berlangsung rapat pleno bahas duet Anies Baswedan dan Caimin sebagai calon wakil presiden. Suasananya jelang rapat pleno di kantor DPW Jatim sudah dipenuhi mobil para DPP. Rencana akan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Begini suasana kantor DPW PKB Jatim dipenuhi. Pada pukul 3 sore nanti akan digelar rapat pleno membahas duet Anies Baswedan dengan Caimin. Saat ini puluhan kader partai sudah datang. Nah, untuk para Tribuners tetap pantau sidang rapat pleno nanti pada pukul 15.00. Sekian dan terima kasih. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di GPW PKB Jatim. Saat ini akan berlangsung rapat pleno bahas duet Anies Baswedan dan Caimin sebagai calon wakil presiden. Suasananya jelang rapat pleno di kantor DPW Jatim sudah dipenuhi mobil para DPP. Rencana akan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Begini suasana kantor DPW PKB Jatim dipenuhi puluhan mobil dari para kader dan petinggi partai. Pada pukul 3 sore nanti akan digelar rapat pleno membahas duet Anies Baswedan dengan Caimin.
Saat ini puluhan kader partai sudah datang. Nah, untuk para tribuners tetap pantau sidang rapat pleno nanti pada pukul 15.00. Sekian dan terima kasih. Tribuners, rapat pleno DPP PKB di Surabaya yang digelar di Geraha Gus Dur, tepatnya di depan kantor DPW PKB Jatim berlangsung tertutup pada Jumat 1 September 2023. Berdasarkan pengamatan reporter Tribun Jatim Network di lokasi, para tokoh-tokoh dari PKB sudah berdatangan. Setelah datang di lokasi, mereka langsung berjalan masuk ke lantai 3 Geraha Gus Dur. Di antaranya ada Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslahah, dan Bendahara DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi. Kemudian juga ada Hanif Dakiri selaku Waketum DPP PKB. Selain itu, para anggota DPR RI dari Partai PKB juga sudah berdatangan. Salah satunya anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama wawancara dengan Hanif Dakiri selaku Waketum DPP PKB. Kalau dari DPP sendiri? DPP udah sebagian besar udah ada. Ya. Caimin sendiri gimana? Insya Allah. Caimin sudah datang? Kenapa? Caimin di dalam? Insya Allah, mudah-mudahan. Masih sudah datang atau masih jalan menunggu? Oh belum. Oh belum. Berarti belum mulai acaranya? Belum nanti kan jam 3. Ini sudah jam 3 lebih sebenarnya. Ya biasa telat-telat dikit. Nanti kira-kira dibahas apa? Kenapa? Yang dibahas apa? Ya kita nanti akan finalisasi dari tawaran kerja sama Nasdem yang tadi pagi kita bahas kan. Ya, sudah dibahas, prinsipnya kita menyambut baik. Tawaran kerja sama dari Nasdem, tapi tadi pagi kan perdebatannya masih lumayan alot. Nah, hari ini kita akan finalisasi termasuk dengan memperluas serta rapat. Ketua DPW di Jatim? Ada ketua DPW Indonesia, ada Kiai Yusuf Widodo Jawa Tengah Jatim. Undang semua DPW Indonesia. Kenapa? Undang semua DPW Indonesia. Yang membuat alat apa? Kenapa? Yang membuat alat dalam sidang. Ya biasa kan namanya juga dinamika kan. Dinamika pasti ada pandangan-pandangan. Apa mungkin berubah Mas Andi? Kenapa? Caimin jadi wakilnya. Ya, jangan berspekulasi. Kita tunggu hasil rapat aja. Ya kan kalau keputusan pleno sudah kita sambut dengan baik. Nah, cuman biar lebih mantap, kan biar memang semuanya bisa bisa satu pemahaman, makanya kita keluarkan, kita finalisasi pada rapat sore hari. Alatnya itu apakah karena memang ada pertentangan di internal terkait dengan ya kalau dinamika kan pasti ada, jangan bilang pertentangan di jadi dinamika kan pasti ada karena proses politik kan juga berjalan cukup lama. Artinya PKB sudah menarik diri ke koalisi Prabowo ya? Kenapa? Sudah keluar dari Prabowo ya? Ya pada intinya kan karena kita hari ini kan kita sudah menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Artinya sudah keluar dari Ya koalisi itu monggo teman-teman Nasdem. Mas Anies sendiri setuju ya? Kenapa? Setuju. Tanya saya. Lu saya ini kan ikut keputusan partai dong, itu kader kita. Kabar yang beredar kalau besok udah deklarasi. Ya kita tunggu hasil rapat sore hari ini. Ya. Sabar dikit. Iya. Makasih. kalau dari DPP sendiri? DPP udah sebagian besar udah ada. Ya. Caimin sendiri gimana? Insya Allah. Caimin sudah datang? Kenapa? Caimin di dalam? Insya Allah, mudah-mudahan. Masih sudah datang atau masih jalan menunggu? Oh belum. Oh belum. Berarti belum mulai acaranya? Belum nanti kan jam 3. Ini sudah jam 3 lebih sebenarnya. Ya biasa telat-telat dikit. Nanti kira-kira dibahas apa? Kenapa? Yang dibahas apa? Ya kita nanti akan finalisasi dari tawaran kerja sama Nasdem yang tadi pagi kita bahas kan. Ya, sudah dibahas, prinsipnya kita menyambut baik. Tawaran kerja sama dari Nasdem, tapi tadi pagi kan perdebatannya masih lumayan alot. Nah, hari ini kita akan finalisasi termasuk dengan memperluas serta rapat. Ketua DPW di Jatim? Ada ketua DPW Indonesia, ada Kiai Yusuf Widodo Jawa Tengah Jatim. Undang semua DPW Indonesia. Kenapa? Undang semua DPW Indonesia. Yang membuat alat apa? Kenapa? Yang membuat alat dalam sidang. Ya biasa kan namanya juga dinamika kan. Dinamika pasti ada pandangan-pandangan. Apa mungkin berubah Mas Andi? Kenapa?
Pak Caimin jadi wakilnya. Jangan berspekulasi. Kita tunggu hasil rapat aja. Ya kan kalau keputusan pleno sudah kita sambut dengan baik. Nah, cuman biar lebih lengkap, ya kan, biar yang semuanya bisa bisa satu pemahaman, makanya kita keluarkan, kita finalisasi pada rapat sore hari. Alatnya itu apakah karena memang ada pertentangan di internal terkait dengan Ya kalau dinamika kan pasti ada, jangan bilang pertentangan tapi dinamika kan pasti ada, karena proses politik kan juga berjalan cukup lama. artinya PKB sudah menarik diri ke koalisi Prabowo ya? Kenapa? Sudah keluar dari Prabowo ya? Ya pada intinya kan karena kita hari ini kan kita sudah menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Artinya sudah keluar dari Ya koalisi itu Prabowo. monggo teman-teman Nasdem. Mas Anies sendiri setuju ya? Kenapa? Setuju. Tanya saya. Lu saya ini kan ikut keputusan partai dong, itu kader kita. Kabar yang beredar kalau besok sudah deklarasi. Ya kita tunggu hasil rapat sore hari ini. Ya. Sabar dikit. Iya, makasih. Sementara itu, Tribuners PDI Perjuangan tetap membuka peluang bergabungnya PKB ke kubu koalisi pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Apalagi PKB dinilai punya kedekatan histori dengan PDIP. Ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi peta politik terbaru. Dari kabar yang berkembang, PKB dikabarkan akan merapat ke Anies Baswedan, menyusul rumor Nasdem yang meminang Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bacawa pres Anies. Said menjelaskan PDIP meyakini kerjasama politik harus menjaga gambaran basis sosiokultural pada pendukung. Kerjasama politik harus inklusif dan disemangati oleh nilai-nilai moderasi. Dari pemahaman itu, Said mengatakan pada basis pendukung sebetulnya Gus Imin lebih dekat dengan Ganjar. Utamanya dari pendukung PKB dan PDI Perjuangan, yakni sama-sama wong Cile. Dan dengan mendukung Ganjar, PKB juga akan mendapatkan limpahan efek ekor jas. Said pun menegaskan partainya terus membuka peluang bergabungnya PKB dan Gus Imin di koalisi pengusung Ganjar. Dan Tribuners, sekarang kita bergeser sebentar ke daerah Lumajang untuk update terbaru mengenai DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang yang menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono secara serentak di sejumlah jalan nasional wilayah Lumajang pada Jumat 1 September 2023. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang, Idris Marzuki, mengatakan tindakan tersebut sebagai bentuk kepatuhan dirinya sebagai kader partai. Menurut Idris, tindakan penurunan baliho mengkiaskan rasa kecewa begitu mendalam terhadap keputusan Anies Baswedan yang dikabarkan menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di kancah pemilu 2024. Bahkan Idris menyebut Anies Baswedan sebagai pengkhianat. Meski begitu, Idris memerintahkan para kader Demokrat di Lumajang untuk bersikap elegan dan tidak termakan emosi terhadap sikap Anies Baswedan. Baliho-baliho yang diturunkan pun akan dilipat secara rapi dan akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia mengatakan baliho yang masih utuh bisa digunakan untuk menjemur padi. Terakhir, ia akan menghapus segala postingan bergambar Anies Baswedan yang sebelumnya diunggah dirinya sebagai loyalis Partai Demokrat. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama wawancara dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang, Idris Marzuki. Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang tentunya harus aminah dan wa'atona kepada DPP. Ya betul, ini dari DPP ada untuk menurunkan semua baliho yang ada gambar Apa perintahnya? Alasannya apa gitu? Saya irama lagi
dan juga perintah dari DPP itu semua yang bergambar Anies Baswedan yang ada di Kabupaten Lumajang, baik banner, baliho dan juga medsos, TikTok, Facebook, Twitter dan juga Instagram itu suruh menghapusnya. Itu yang bersandingan dengan logo-logo Demokrat ya? Ya pokoknya yang ada gambarnya Mas Anies, karena Partai Demokrat itu merasa dihianati dan penentuan cawapresnya tanpa ada diskusi atau sharing bersama pimpinan kami yang ada di DPP. Kalau di Lumajang total ada berapa banner dan baliho? Kalau di Lumajang itu tentunya ya ada ratusan banner yang tersebar di Kabupaten Lumajang, juga ada yang juga billboard juga. Targetnya hari ini sudah turun semua ya? Targetnya hari ini insya Allah semua kader ya pengurus DPC, pengurus PAC juga ranting itu saya instruksikan semuanya yang berhubungan dengan adanya gambar Anies Baswedan itu hukumnya wajib untuk ditertibkan, diamankan. Dengan adanya perubahan isu-isu nasional seperti ini, ada perubahan nggak terhadap kader maupun konstituen di lapangan? Ya, kalau itu kan tergantung dari masyarakat gitu ya. Yang tentunya hari ini Partai Demokrat kedepannya mau membuat siapapun wait and see saja, tunggu perintah dari DPP, yaitu Ketua Umum kita Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang tentunya harus aminah dan wa'atona kepada DPP. Ya betul, ini dari DPP ada keputusan untuk menurunkan semua banner baliho yang ada gambar Apa perintahnya? Alasannya apa gitu? saya irama lagi dan juga perintah dari DPP itu semua yang bergambar Anies Baswedan yang ada di Kabupaten Lumajang, baik banner, baliho dan juga medsos, TikTok, Facebook, Twitter dan juga Instagram itu suruh menghapusnya. Itu yang bersandingan dengan logo-logo Demokrat ya? Ya pokoknya yang ada gambarnya Mas Anies, karena Partai Demokrat itu merasa dihianati dan penentuan cawapresnya tanpa ada diskusi atau sharing bersama pimpinan kami yang ada di DPP. Kalau di Lumajang total ada berapa banner dan baliho? Kalau di Lumajang itu tentunya ya ada ratusan banner yang tersebar di Kabupaten Lumajang, juga ada yang juga billboard juga. Targetnya hari ini sudah turun semua ya? Targetnya hari ini insya Allah semua kader ya pengurus DPC, pengurus PAC juga ranting itu saya instruksikan semuanya yang berhubungan dengan adanya gambar Anies Baswedan itu hukumnya wajib untuk ditertibkan, diamankan. Dengan adanya perubahan isu-isu nasional seperti ini, ada perubahan nggak terhadap kader maupun konstituen di lapangan? Ya, kalau itu kan tergantung dari masyarakat gitu ya. Yang tentunya hari ini Partai Demokrat kedepannya mau membuat siapapun wait and see saja, tunggu perintah dari DPP, yaitu Ketua Umum kita Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.
Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oke, Dok. Oh iya. Oke, Dok. Oh iya. Rapat pleno DPP PKB di Surabaya yang digelar di Geraha Gus Dur
tepatnya di depan kantor DPW PKB Jatim berlangsung tertutup pada Jumat 1 September 2023. Berdasarkan pengamatan reporter Tribun Jatim Network di lokasi, para tokoh-tokoh dari PKB tampak berdatangan. Setelah datang di lokasi, mereka langsung berjalan masuk ke lantai 3 Geraha Gus Dur. Di antaranya ada Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaha, dan Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi. Kemudian juga ada Hanif Dakiri selaku Waketum DPP PKB. Selain itu, para anggota DPR RI dari Partai PKB juga sudah berdatangan. Salah satunya anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah. PKB pun menyambut baik adanya kerjasama yang ditawarkan Nasdem terkait duet Anies Caimin. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dakiri saat tiba di kantor DPW PKB Jatim untuk menghadiri rapat pleno PKB. Namun demikian, hingga pagi tadi Hanif menginfokan kesepakatannya masih lumayan alot. Oleh karena itu hari ini akan difinalisasi termasuk dengan memperluas kesepakatan yang mana turut melibatkan para kiai. Terkait yang membuat alot, menurutnya itu adalah dinamika yang biasa dalam politik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama wawancara dengan Hanif Dakiri selaku Waketum DPP PKB. Kalau dari DPP sendiri? DPP udah sebagian besar udah ada di Caimin gimana? Insya Allah. Caimin sudah datang? Kenapa? Caimin di dalam? Insya Allah, mudah-mudahan. Masih sudah datang atau masih di dalam menunggu? Oh belum. Oh belum. Berarti belum mulai acaranya? Belum nanti kan jam 3. Ini sudah jam 3 lebih sebenarnya. Ya biasa telat gitu. Nanti kira-kira yang dibahas apa? Kenapa? Yang dibahas apa? Gitu ya? Ya kita nanti akan finalisasi dari tawaran kerjasama Nasdem yang tadi pagi kita bahas kan. Ya, sudah dibahas, prinsipnya kita menyambut baik. Tawaran kerjasama dari Nasdem, tapi tadi pagi kan perdebatannya masih lumayan alot. Nah hari ini kita akan finalisasi termasuk dengan memperluas serta apa. Ketua DPW di Jatim? Ada ketua DPW Indonesia, ada Kiai Yusuf Huzoyo Jawa Tengah. Ada. Undang semua DPW Indonesia. Kenapa? Undang semua DPW Indonesia. Yang membuat alat apa? Kenapa? Yang membuat alat dalam sidang. Ya biasa kan namanya juga dinamika kan. Dinamika pasti ada pandangan-pandangan. Mungkin berubah Mas Andi. Kenapa? Caimin jadi wakilnya. Ya, jangan berspekulasi. Kita semua hasil rapat aja. Ya kan kalau keputusan pleno sudah kita sambut dengan baik. Nah, cuman biar lebih lengkap, ya kan, biar semuanya bisa bisa satu pemahaman, makanya kita keluarkan, kita finalisasi pada rapat sore hari. Alotnya itu apakah karena memang ada pertentangan di internal terkait dengan? Ya kalau dinamika kan pasti ada, jangan bilang pertentangan tapi dinamika kan pasti ada karena proses politik kan juga berjalan cukup lama. Artinya PKB sudah menarik diri ke koalisi Prabowo ya? Kenapa? Sudah keluar dari Prabowo ya? Ya pada intinya kan karena kita hari ini kan kita sudah menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Artinya sudah keluar dari ya itu monggo teman-teman Nasdem. Mas Anies sendiri setuju ya? Kenapa? Setuju. Tanya saya. Lu saya ini kan ikut keputusan partai dong, itu kader kita. Kabar yang beredar kalau besok udah deklarasi. Ya kita tunggu hasil rapat sore hari ini. Ya. Sabar dikit. Iya. Makasih. Kalau dari DPP sendiri? DPP udah sebagian besar udah ada di Caimin gimana? Insya Allah. Caimin sudah datang? Kenapa? Caimin di dalam? Insya Allah, mudah-mudahan. Masih sudah datang atau masih di dalam menunggu? Oh belum. Berarti belum mulai acaranya? Belum nanti kan jam 3. Ini sudah jam 3 lebih sebenarnya. Ya biasa telat gitu. Nanti kira-kira yang dibahas apa? Kenapa? Yang dibahas apa? Gitu ya? Ya kita nanti akan finalisasi dari tawaran kerjasama Nasdem yang tadi pagi kita bahas kan. Ya, sudah dibahas, prinsipnya kita menyambut baik. Tawaran kerjasama dari Nasdem, tapi tadi pagi kan perdebatannya masih lumayan alot. Nah hari ini kita akan finalisasi termasuk dengan memperluas serta apa. Ketua DPW di Jatim? Ada ketua DPW Indonesia, ada Kiai Yusuf Huzoyo Jawa Tengah. Ada. Undang semua DPW Indonesia. Kenapa? Undang semua DPW Indonesia. Yang membuat alat apa? Kenapa? Yang membuat alat dalam sidang. Ya biasa kan namanya juga dinamika kan. Dinamika pasti ada pandangan-pandangan. Mungkin berubah Mas Andi. Kenapa?
Caimin jadi wakilnya. Jangan berspekulasi begitu. Kita tunggu hasil rapat aja. Ya kan kalau keputusan pleno sudah kita sambut dengan baik. Nah, cuman biar lebih mantap, ya kan, biar memang semuanya bisa bisa satu pemahaman, makanya kita keluarkan, kita finalisasi pada rapat sore hari. Alat itu apakah karena memang ada pertentangan di internal terkait dengan Ya kalau dinamika kan pasti ada, jangan bilang pertentangan di tapi dinamika kan pasti ada, karena proses politik kan juga berjalan cukup lama. artinya PKB sudah menarik diri ke koalisi Prabowo ya? Kenapa? Sudah keluar dari Prabowo ya? Ya pada intinya kan karena kita hari ini kan kita sudah menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Artinya sudah keluar dari Ya koalisi itu Prabowo. monggo teman-teman Nasdem. Mas Anies sendiri setuju ya? Kenapa? Setuju. Tanya saya. Lu saya ini kan ikut keputusan partai dong, itu kader kita. Kabar yang beredar kalau besok sudah deklarasi. Ya kita tunggu hasil rapat sore hari itu. Ya. Sabar dikit. Iya, makasih. Kalau dari DPP sendiri? DPP udah sebagian besar udah ada. Ya. Caimin sendiri gimana? Insya Allah. Caimin sudah datang? Kenapa? Caimin di dalam? Insya Allah, mudah-mudahan. Maksudnya sudah datang atau masih dalam memilih? Oh belum. Oh belum. Berarti belum mulai acaranya? Belum nanti kan jam 3. Nanti sudah jam 3 lebih sebenarnya. Ya biasa telat dikit. Nanti kira-kira yang dibahas apa? Kenapa? Yang dibahas apa? Ya kita nanti akan finalisasi dari tawaran kerja sama Nasdem yang tadi pagi kita bahas kan. Ya, sudah dibahas, prinsipnya kita menyambut baik. Tawaran kerja sama dari Nasdem, tapi tadi pagi kan perdebatannya masih lumayan alot. Nah hari ini kita akan finalisasi termasuk dengan memperluas serta rapat. Ketua DPW datang? Ada ketua DPW Indonesia, ada Kiai Yusuf Widodo jam tengah jam. Undang semua DPW Indonesia. Kenapa? Undang semua DPW Indonesia. Yang membuat alat apa? Kenapa? Yang membuat alat dalam sidang Ya biasa kan namanya juga dinamika kan. Dinamika pasti ada pandangan-pandangan. Mungkin berubah mas nanti. Keputusan Caimin jadi wakilnya. Jangan berspekulasi begitu. Kita tunggu hasil rapat aja. Ya kan kalau keputusan pleno sudah kita sambut dengan baik. Cuman biar lebih mantap, semuanya bisa satu pemahaman, kita jangan keluarkan. Kita Itu apakah karena memang ada pertentangan di internal? Ya kalau dinamika kan pasti ada, jangan bilang pertentangan. Dinamika kan pasti ada. PKB sudah menarik diri ke koalisi Prabowo ya? Sudah keluar dari Prabowo ya? Ya pada intinya kan karena kita hari ini kan kita sudah menyambut baik tawaran. Artinya sudah keluar dari Ya itu monggo. sendiri setuju ya? Tanya saya. Lu saya ini kan ikut keputusan partai dong, itu kader kita. Kabar yang beredar. Ya kita tunggu hasil rapat sore hari. Sabar dikit. Iya, makasih. DPP udah sebagian besar. Caimin sudah datang? Insya Allah. Maksudnya sudah datang atau masih dalam memilih? Oh belum. Oh belum. Ya baik.
Oke, para pemirsa Tribun News di seluruh Indonesia, saya Fikri Firmansyah, reporter wartawan politik Tribun Jatim, dan saat ini sedang berada di kantor DPP PKB Jatim, tempat terselenggaranya rapat pleno DPP PKB. Rapat ini sebenarnya dibuka setelah sebelumnya sempat dilaksanakan secara tertutup, dan pada hari ini pula di sini kita akan menyaksikan hasil rapat pleno yang dilakukan DPP PKB. Sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa diisukan bahwa Anies Baswedan selaku capres yang diusung dari Nasdem diduetkan dengan Ketua Umum PKB Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin maupun Caimin. Nah, rapat ini dibahas untuk menyepakati kondisi tersebut. Oleh karenanya nanti akan dituliskan bersama para kiai dan juga kader-kader serta para DPP yang ada di Jatim maupun di DPC seluruh Indonesia. Melalui rapat ini akan diputuskan apakah nanti akan jadi duet antara Anies dan Caimin. Selanjutnya, rapat pleno DPP PKB nasional ini kami serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal DPP PKB, kepada beliau Gus M. Hasanuddin Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaan yang sudah mungkin rapat pleno DPP PKB, rapat pleno dan demokrasi dan demokrasi. Untuk itu akan pleno dan tertutup dari publik. Kami mohon pada media keluar dahulu. Nanti selesai kami berjanji mengatakan media itu berjanji. Terima kasih untuk media. Mas. Minta maaf yang lanjut ya. Sambut loh, sambut. Ini para pemirsa Tribun News dimanapun berada, dan ternyata rapat ini ditutup. Nanti setelah rapat akan diumumkan hasilnya bagaimana, apakah jadi Caimin duet dengan Anies Baswedan. Oke, terima kasih.
Tribuners, kita bergeser sebentar ke daerah Lumajang untuk update terbaru mengenai DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang yang menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono secara serentak di sejumlah jalan nasional wilayah Lumajang pada Jumat 1 September 2023. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang Idris Marzuki mengatakan tindakan tersebut sebagai bentuk kepatuhan dirinya sebagai kader partai. Dan Tribuners, berikut kita saksikan untuk info lebih lanjut, maksud saya, ini sudah terhubung bersama saya rekan Erwin Wijaksono yang akan melaporkan secara langsung dari Kabupaten Lumajang. Silakan rekan Erwin untuk laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih rekan Cindy di studio. Ya, pagi tadi seluruh kader dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang bersama Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang melakukan aksi penurunan baliho secara damai di sejumlah jalan nasional yang ada di Kabupaten Lumajang, yang mana baliho tersebut merupakan baliho dari Anies Baswedan yang berfoto bersama Ketua Umum dari Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang, Idris Marzuki, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan sebagai bentuk kepatuhan dirinya sebagai kader partai dan juga sebuah peluapan atau meluapkan rasa kecewanya terhadap sikap Anies Baswedan yang secara tiba-tiba melakukan gerakan politik atau pergeseran politik kepada Caimin atau Muhaimin Iskandar begitu. Dan menurut Idris Marzuki sendiri, ia menjelaskan secara kronologis bahwa Anies Baswedan tidak cukup melakukan komunikasi dengan pihak Partai Demokrat, sehingga keputusan merapatnya Anies Baswedan dengan Caimin menurut Idris merupakan hal yang sangat tiba-tiba dan mengagetkan begitu. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan yang ia lakukan pada pagi tadi sebagai bentuk aksi damai, bukan sebuah hal yang dimaknai dengan emosi begitu. Dan nantinya baliho-baliho ini kata Idris tidak dibuang secara percuma begitu saja, namun ia membagikan baliho-baliho tersebut kepada warga yang mungkin membutuhkan untuk kegiatan sehari-hari seperti menjemur padi dan sebagainya. Dan hingga saat ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang masih menunggu arahan dari pusat, yakni DPP Partai Demokrat, untuk memutuskan atau selanjutnya bagaimana langkah politik, dukungan politik yang akan dilakukan Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Dan Idris juga menyarankan pula kepada para kadernya yang sudah terlanjur memposting unggahan yang berbau seperti Anies Baswedan dengan AHY sendiri agar segera dihapus, menyusul sikap dirinya sebagai kader partai yang hari ini juga menurunkan baliho-baliho yang ada bergambar Anies Baswedan tersebut. Dan hingga kini kami terus mengikuti informasi terbaru mengenai dinamika politik yang ada di Lumajang, termasuk di DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang. Begitu rekan Cindy di studio. Baik, terima kasih banyak rekan Erwin atas laporan langsungnya dari Kabupaten Lumajang dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama wawancara dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang, Idris Marzuki. Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang tentunya harus aminah dan wa'atona kepada DPP. Ya betul, ini dari DPP ada keputusan untuk menurunkan semua banner baliho yang ada gambar apa perintahnya? Alasannya apa gitu? Saya irama lagi dan juga perintah dari DPP itu semua yang bergambar Anies Baswedan yang ada di Kabupaten Lumajang, baik banner, baliho dan juga medsos, TikTok, Facebook
Twitter dan juga Instagram itu suruh menghapusnya. Itu yang bersandingan dengan logo-logo Demokrat ya? Ya pokoknya yang ada gambarnya Mas Anies, karena Partai Demokrat itu merasa dihianati dan penentuan cawapresnya tanpa ada diskusi atau sharing bersama pimpinan kami yang ada di DPP. Di Lumajang total ada berapa banner dan baliho? Kalau di Lumajang itu tentunya ya ada ratusan banner yang tersebar di Kabupaten Lumajang, juga ada juga billboard juga. Targetnya hari ini sudah turun semua ya? Targetnya hari ini insya Allah semua kader ya pengurus DPC, pengurus PAC juga ranting itu saya instruksikan semuanya yang berhubungan dengan adanya gambar Anies Baswedan itu hukumnya wajib untuk ditertibkan atau diamankan. Dengan adanya perubahan isu-isu nasional seperti ini, ada perubahan nggak terhadap kader maupun konstituen di lapangan? Ya, kalau itu kan tergantung dari masyarakat gitu ya. Yang tentunya hari ini Partai Demokrat kedepannya mau berkoalisi siapapun, potensi saja tunggu perintah dari DPP, yaitu Ketua Umum kita Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sekarang kembali ke kota Surabaya, Tribuners. Berikut kita saksikan bersama suasana rapat pleno di Geraha Gus Dur, Surabaya.
Fikri Firmansyah, reporter wartawan politik Tribun Jatim, dan saat ini sedang berada di kantor DPP PKB Jatim, tempat terselenggaranya rapat pleno DPP PKB. Rapat ini sebenarnya dimulai setelah sebelumnya sempat dilaksanakan secara tertutup, dan pada hari ini pula di sini kita akan menyaksikan hasil rapat pleno yang dilakukan DPP PKB. Sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa diisukan bahwa Anies Baswedan selaku capres yang diusung dari Nasdem diduetkan dengan Ketua Umum PKB Abdul Halim Iskandar atau yang akrab bersama Gus Imin maupun Caimin. Nah, rapat ini dibahas untuk menyepakati kondisi tersebut. Oleh sekarangnya nanti akan dituliskan bersama para kiai dan juga kader-kader serta para DPP yang ada di Jatim maupun di DPC seluruh Indonesia. Melalui rapat ini akan diputuskan apakah nanti akan jadi duet antara Anies dan Caimin. Selanjutnya, Bapak Pleno BPP PKB dan Saudara ini kami serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal BPP PKB. Kepada beliau, Gus M. Hasanuddin Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaan yang sudah mungkin rapat pleno DPP PKB, rapat pleno dan demokrasi dan berlangsung di bulan. Untuk itu ada dari publik kami mohon pada media keluar dahulu, nanti selesai kami berjanji akan media itu. Terima kasih untuk media Mas. Minta yang lanjut ya. Ya, sambut. Oke. Oke, para pemirsa Tribun dimanapun berada, dan ternyata rapat ini tertutup. Nanti setelah rapat akan diumumkan hasilnya bagaimana, apakah jadi Caimin duet dengan Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Karena kami melakukan rapat pleno dengan DPP dan nanti hasilnya pasti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat mengucapkan selamat ya. Masih kan? Siapa kita? PKB.
Ditunggu di bawah ya, bisa sambil ini jalan manual ini sebelah ada. Turun 4 ini tribun 5 langsung. Bingo, pasukan ini. Pasukanku tak gol. Kira-kira berlangsung berapa jam? Alah paling 1 jam. 1 jam ya? Ya kan maghrib. Siap, oke. Lewat sebelah bisa kalau antrian liftnya lama. Duh. Terlebih dahulu karena kami melakukan rapat pleno dengan BPKB dan nanti hasilnya pasti akan dinyatakan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat mengucapkan saya ya. Masih kan? Siapa kita? Ditunggu di bawah ya, bisa sambil ini jalan manual ini sebelah ada. Turun 4 ini tribun 5 langsung. Bingo, pasukan ini. Pasukanku tak gol. Kira-kira berlangsung berapa jam? Alah paling 1 jam. 1 jam ya? Ya kan maghrib. Siap, oke. Lewat sebelah bisa kalau antrian liftnya lama. Duh. Ya,
Politik Tribun Jatim. Saat ini sedang berada di kantor DPP PKB Jatim, tempat terselenggaranya rapat pleno DPP PKB. Rapat ini sebenarnya dimulai setelah sebelumnya sempat dilaksanakan secara tertutup, dan pada hari ini pula di sini kita akan menyaksikan hasil rapat pleno yang dilakukan DPP PKB. Sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa diisukan bahwa Anies Baswedan selaku capres yang diusung dari Nasdem diduetkan dengan Ketua Umum PKB Abdul Halim Iskandar atau yang akan bersama Gus Imin maupun Caimin. Nah, rapat ini dibahas untuk menyepakati kondisi tersebut. Oleh sekarangnya nanti akan dituliskan bersama para kiai dan juga kader-kader serta para DPP yang ada di Jatim maupun di DPC seluruh Indonesia. Melalui rapat ini akan diputuskan apakah nanti akan jadi duet antara Anies dan Caimin. Selanjutnya, rapat pleno BPP PKB dan Saudara ini kami serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal BPP PKB, kepada beliau Gus M. Hasanuddin Wahid. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaan yang sudah berlaku, maka beliau DPP PKB rapat pleno dan demokrasi dalam rangka bulan. Untuk itu, acara dari publik kami mohon sahabat-sahabat media keluar dahulu, nanti selesai kami berjanji menyampaikan kepada media dulu. Terima kasih untuk media Mas. Minta maaf yang lanjut ya. Ya, sambut. Jadi para pemirsa Tribun dimanapun berada, dan ternyata rapat ini tertutup. Nanti setelah rapat akan diumumkan hasilnya bagaimana, apakah jadi Caimin duet dengan Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Ya,
saya Fikri Firmansyah, reporter wartawan politik Tribun Jatim, dan saat ini sedang berada di kantor DPP PKB Jatim, tempat terselenggaranya rapat pleno DPP PKB. Rapat ini sebenarnya dimulai setelah sebelumnya sempat dilaksanakan secara tertutup, dan pada hari ini pula di sini kita akan menyaksikan hasil rapat pleno yang dilakukan DPP PKB. Sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa diisukan bahwa Anies Baswedan selaku capres yang diusung dari Nasdem diduetkan dengan Ketua Umum PKB Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin maupun Caimin. Nah, rapat ini dibahas untuk menyepakati kondisi tersebut. Oleh karenanya nanti akan dituliskan bersama para kiai dan juga kader-kader serta para DPP yang ada di Jatim maupun di DPC seluruh Indonesia. Melalui rapat ini akan diputuskan apakah nanti akan jadi duet antara Anies dan Caimin. Selanjutnya, para pleno DPP PKB dan Saudari kami serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal DPP PKB. Kepada beliau, Gus M. Hasanuddin Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaan yang sudah berlaku, maka beliau DPP PKB rapat pleno dan demokratis dan berlangsung di bulan. Untuk itu ada dari publik kami mohon sahabat-sahabat media keluar dahulu, nanti selesai kami berjanji mengatakan media dulu. Terima kasih untuk media. Mas. Minta maaf ya. Karena kami melakukan rapat pleno dengan DPP dan nanti ada yang pasti akan dinyatakan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat mengucapkan selamat ya. Masih kan? Siapa kita? Ditunggu di bawah ya, bisa sambil ini jalan manual ini ada. Turun 4 ini Tribun 5 langsung. 45 pasukan ini. Pasukanku tak go. Kira-kira berlangsung berapa jam? Alah paling 1 jam. 1 jam ya? Ya kan maghrib. Siap, oke. Lewat sebelah bisa kalau antrian liftnya lama.
Gitu. PKB Jatim tempat terselenggaranya rapat pleno DPP PKB. Rapat ini sebenarnya dimulai setelah sebelumnya sempat dilaksanakan secara tertutup, dan pada hari ini pula di sini kita akan menyaksikan hasil rapat pleno yang dilakukan DPP PKB. Sebelumnya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa diisukan bahwa Anies Baswedan selaku capres yang diusung dari Nasdem diduetkan dengan Ketua Umum PKB Abdul Halim Iskandar atau yang akrab bersama Gus Imin maupun Caimin. Nah, rapat ini dibahas untuk menyepakati kondisi tersebut. Oleh sekarangnya nanti akan dituliskan bersama para kiai dan juga kader-kader
serta para DPW yang ada di Jatim maupun di DPC seluruh Indonesia. Melalui rapat ini akan diputuskan apakah nanti akan jadi duet antara Anies dan Caimin. Selanjutnya, Bapak Pleno BPPKB dan Saudara ini kami serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal BPPKB. Kepada beliau, Gus M. Hasanuddin Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaan yang sudah berlaku, maka beliau DPD, PKB, rapat pleno dan demokratis dalam berlangsung di bulan. Untuk itu, karena untuk dari publik kami mohon sahabat-sahabat media keluar dahulu, nanti selesai kami berjanji mengadakan pembahasan media kami dahulu praksi media Mas. Minta maaf yang lanjut ya. Ya, sambut loh, sambut. Ini para pemirsa Tribunnews dimanapun berada, saya pikir dan ternyata rapat ini ditutup. Nanti setelah rapat akan diumumkan hasilnya bagaimana, apakah jadi Caimin duet dengan Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Karena kami melakukan rapat pleno dengan BPKB dan nanti ada hasilnya pasti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat datang saya ya. Masih kan? Siapa kita? Ditunggu di bawah ya, bisa sambil ini jalan manual ini sebelah ada. Turun 4 ini Tribun 5 langsung. 5 pasukan ini. Pasukan kita go. Kira-kira berlangsung berapa jam? Alah paling 1 jam. 1 jam ya? Ya kan maghrib. Siap, oke. Lewat sebelah bisa kalau antrian liftnya lama. Duh.
Terlebih dahulu karena kami melakukan rapat pleno dengan BPKB dan nanti hasilnya pasti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat mengucapkan saya ya. Masih kan? Siapa kita? Ditunggu di bawah ya, bisa sambil ini jalan manual ini sebelah ada. Turun 4 ini tribun 5 langsung. 45 pasukan ini. Pasukanku tak gol. Kira-kira berlangsung berapa jam? Alah paling 1 jam. 1 jam ya? Ya kan maghrib. Siap, oke. Lewat sebelah bisa kalau antrian liftnya lama. Duh. Terlebih dahulu karena kami melakukan rapat pleno dengan BPKB dan nanti hasilnya pasti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat mengucapkan saya ya. Masih kan? Siapa kita?
Tribun News di seluruh Indonesia. Saya Fikri Firmansyah, reporter wartawan politik Tribun Jatim, dan saat ini sedang berada di kantor DPP PKB Jatim, tempat terselenggaranya rapat pleno DPP PKB. Rapat ini sebenarnya dimulai setelah sebelumnya sempat dilaksanakan secara tertutup, dan pada hari ini pula di sini kita akan menyaksikan hasil rapat pleno yang dilakukan DPP PKB. Sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa diisukan bahwa Anies Baswedan selaku capres yang diusung dari Nasdem diduetkan dengan Ketua Umum PKB Abdul Halim Iskandar atau yang akrab bersama Gus Imin maupun Caimin. Nah, rapat ini dibahas untuk menyepakati kondisi tersebut. Oleh sekarangnya nanti akan dituliskan bersama para kiai dan juga kader-kader serta para DPP yang ada di Jatim maupun di DPC seluruh Indonesia. Melalui rapat ini akan diputuskan apakah nanti akan jadi duet antara Anies dan Caimin. Selanjutnya, Bapak Pleno BPP PKB dan Saudara ini kami serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal BPP PKB. Kepada beliau, Gus M. Hasanuddin Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaan yang sudah berlaku, maka beliau DPP, PKB, salah satu itu dan demokratis dan berhasil dibuat. Untuk itu, kata-kata untuk dari publik kami mohon pada media keluar dahulu, nanti selesai kami berjanji mengatakan bagian media dulu. Terima kasih untuk media Mas. Minta maaf yang lanjut ya. Ya, sambut. Oke.
Oke, para pemirsa Tribunnews dimanapun berada, saya pikir dan ternyata rapat ini tertutup. Nanti setelah rapat akan diumumkan hasilnya bagaimana, apakah jadi Caimin duet dengan Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Tribunnews seluruh Indonesia. Saya Fikri Firmansyah, reporter wartawan politik Tribun Jatim, dan saat ini sedang berada di kantor DPP PKB Jatim, tempat terselenggaranya rapat pleno DPP PKB. Rapat ini sebenarnya dibuka setelah sebelumnya sempat dilaksanakan secara tertutup, dan pada hari ini pula di sini kita akan menyaksikan hasil rapat pleno yang dilakukan DPP PKB. Sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa diisukan bahwa Anies Baswedan selaku capres yang diusung dari Nasdem diduetkan dengan Ketua Umum PKB Abdul Halim Iskandar atau enak bersama Gus Imin maupun Caimin. Nah, rapat ini dibahas untuk menyepakati kondisi tersebut. Oleh karenanya nanti akan dituliskan bersama para kiai dan juga kader-kader serta para DPP yang ada di Jatim maupun di DPC seluruh Indonesia. Melalui rapat ini akan diputuskan apakah nanti akan jadi duet antara Anies dan Caimin.
Selanjutnya, Bapak Pleno BPP PKB dan Saudari kami serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal BPP PKB. Kepada beliau, Gus M. Hasanuddin Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaan yang sudah berlaku, maka beliau DPD, PKB, rapat pleno dan demokratis dan berlangsung di bulan. Untuk itu, ada pleno dan PKB dari publik, kami mohon sahabat-sahabat media keluar dahulu. Nanti selesai kami berjanji mengadakan pembahasan sama media dulu. Terima kasih untuk media. Mas. Minta maaf yang lanjut ya. Ya, sambut loh, sambut. Oke, para pemirsa Tribunnews dimanapun berada, dan ternyata rapat ini ditutup. Nanti setelah rapat akan diumumkan hasilnya bagaimana, apakah jadi Caimin duet dengan Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Gitu.
Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Bentar,
Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok.
seluruh Indonesia. Saya Fikri Firmansyah, reporter wartawan politik Tribun Jatim, dan saat ini sedang berada di kantor DPP PKB Jatim, tempat terselenggaranya rapat pleno DPP PKB. Rapat ini sebenarnya dibuat setelah sebelumnya sempat dilaksanakan secara tertutup, dan pada hari ini pula di sini kita akan menyaksikan hasil rapat pleno yang dilakukan DPP PKB. Sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa diisukan bahwa Anies Baswedan selaku capres yang diusung dari Nasdem diduetkan dengan Ketua Umum PKB Abdul Halim Iskandar atau enak bersama Gus Imin maupun Caimin. Nah, rapat ini dibahas untuk menyepakati kondisi tersebut. Oleh sekarangnya nanti akan dituliskan bersama para kiai dan juga kader-kader serta para DPP yang ada di Jatim maupun di DPC seluruh Indonesia. Melalui rapat ini akan diputuskan apakah nanti akan jadi duet antara Anies dan Caimin. Surya Paloh lebih lanjut dikabarkan kemungkinan deklarasi pasangan Anies Caimin akan dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya para pleno DPP PKB dan Saudari kami serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal DPP PKB, kepada beliau Gus M. Hasanuddin Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan badan Bismillahirrahmanirrahim, maka video DPD, PKB, rapat itu Mengenai kabar soal duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, di pemilihan presiden, Pilpres 2024, dikabarkan tidak pernah direncanakan sejak jauh hari. Hal itu menurut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Meski begitu, dengan adanya kabar tersebut, Surya Paloh berharap Cak Imin bisa menjadi pendamping Anies Baswedan untuk menambah suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Komentar tersebut diungkapkan Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Kamis malam, 31 Agustus 2020. Surya Paloh. Mas. Minta maaf yang lanjut ya. Ya, sambut loh, sambut. Oke, para pemirsa Tribunnews dimanapun berada, dan ternyata rapat ini ditutup. Nanti setelah rapat akan diumumkan hasilnya bagaimana, apakah jadi Cak Imin duet dengan Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Karena kami melakukan rapat pleno dengan BPKB dan nanti ada yang pasti akan dinyatakan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat datang saya ya. Masih kan? Siapa kita? Ditunggu di bawah ya, bisa sambil ini jalan manual ini sebelah ada. Turun 4 ini Tribun 5 langsung. Lupa 5 pasukan ini. Pasukan Kutago. Kira-kira berlangsung berapa jam? Alah paling 1 jam. 1 jam ya? Ya kan maghrib. Siap, oke. Lewat sebelah bisa kalau antrian liftnya lama. Bisa nggak foto di mana?